Halo para pecinta misteri, Jimaters dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment channel ini. Gratis pokoknya. Nah, ini dia cerita misteri Jimat. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Endokrin dengan judul Pendat atau Gantung Diri. Pagi hari di desa Tegalsari, tempat di mana saya tinggal. Sekitar jam 6:30 warga desa digegerkan oleh penemuan sesosok mayat perempuan di perkebunan kakao milik pemerintah. Saya yang waktu itu berniat ingin berangkat sekolah, malah ikut rombongan warga yang berbondong-bondong untuk melihat kejadiannya. Di jalan tampak mobil polisi dan suara sirene ambulan yang meraung-raung melewati kami. Benar saja, ketika sampai di sana, mayat seorang perempuan yang menggunakan daster motif kembang-kembang tergantung dengan leher terikat seutas tali plastik di salah satu pohon rambutan, persis di depan pintu masuk menuju perkebunan. Untuk pertama kalinya saya melihat adegan tersebut membuat saya merinding dan memalingkan muka. Untunglah saya tidak sempat melihat wajah mayat perempuan itu karena saya melihatnya dari arah samping di mana wajahnya tertutup rambut yang tebal dan panjang. Siapa? Astagfirullah, itu si Ratmi. Ucap salah satu warga menjawab riuhnya pertanyaan warga yang datang. Ternyata mayat itu adalah Ratmi. Rumahnya masih satu RT sama saya. Ketika pulang ngaji saya selalu lewat depan rumahnya. Kasihan Pak, turunkan saja, kata salah satu warga. Tapi rupanya warga yang ingin menurunkan mayat Ratmi dilarang oleh Pak Polisi. Entah apa alasannya saya belum terlalu mengerti. Hanya terlihat beberapa orang berjaket kulit tampak sibuk. Ada yang mengambil foto mayat Ratmi. Ada juga yang menyisir di sekitar tempat kejadian. Setelah sekitar 5 menit, mayat baru diturunkan polisi dibantu beberapa warga. Begitu mayat diletakkan di atas tanah, dari jauh terdengar suara raungan seorang laki-laki dan perempuan. Rupanya itu adalah Bang Ratmo, suaminya dan nenek Isur mertuanya. Mereka berdua berlari menyibak kerumunan, kemudian memeluk tubuh Ratmi yang sudah membiru dan terbujur kaku. Suasana ngeri sekaligus haru langsung menyelimuti.
Sempat terjadi perdebatan ketika mayat Ratmi hendak dimasukkan ke kantong mayat oleh polisi. Bang Ratmo menolak mayat istrinya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Beberapa orang yang dianggap tetua di desa kami juga ikut membela Bang Ratmo. Otopsi untuk memperlakukan tubuh orang mati dengan menyayatnya hanya akan menyakiti arwahnya di alam sana. Begitulah kepercayaan warga desa kami. Bukankah dalam agama pun otopsi itu sebenarnya tidak diperbolehkan? Lagian otopsi akan membutuhkan banyak biaya. Bang Ratmo tentu saja tidak punya uang untuk membayarnya. Setelah berunding dan kedua belah pihak sepakat, akhirnya mayat Ratmi polisi serahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga tanpa melewati proses dengan dugaan murni bunuh diri. Tubuhnya dibungkus oleh beberapa kain samping, selembar kain bermotif batik berukuran panjang. Dibantu 2 orang warga, mayat itu kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Kerumunan warga masih belum sepi, malah datang tambah banyak. Obrolan-obrolan warga yang berpotensi menjadi gosip kacang pun mulai terdengar. Dan sial, ketika melihat jam tangan waktu sudah menunjukkan jam 7:30. Saya pun terlambat sekolah. Di malam hari, ketika saya selesai pulang ngaji sekitar jam 8 dan ikut nimbrung di pos ronda bersama bapak-bapak. Di sana ada Bang Usman, orang yang pertama kali menemukan tubuh Ratmi. Bersama anak-anak lainnya, saya jongkok dengan seksama mendengarkan obrolan. Menurut cerita Kang Usman, dini hari menjelang jam 2 malam ia terbangun untuk sholat tahajud. Dalam keadaan yang masih setengah sadar, dia menyalakan sebatang rokok kretek untuk mengusir kantuk. Ketika Bang Usman menuju dapur untuk membuat kopi, sayup-sayup dari arah luar terdengar suara langkah kaki. Menurut Bang Usman, waktu itu dia sempat heran mendengar suara orang jalan di tengah malam seperti itu. Dia sempat berasumsi bahwa itu maling dan hendak mengeceknya. Namun niatnya ia urungkan karena ingat waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Menurut selentingan cerita-cerita warga bahwa di perkebunan kakao itu banyak hantunya. Memang katanya ada bagian dari perkebunan kakao ini yang dulu adalah bekas kuburan orang-orang yang tidak dikenal, korban pembantian di zaman Pak Harto. Kebetulan rumah Bang Usman berada persis di seberang jalan pintu masuk perkebunan. Mungkin karena saking takutnya, Bang Usman malah kembali ke tempat tidur dan sholat tahajud yang ia rencanakan sebelumnya pun batal. Sekitar jam 4 pagi dia kembali dibangunkan oleh suara azan. Walaupun sisa-sisa ketakutan masih ada, dengan masih mengenakan sarung dia hendak membuka-bukakan gorden dan jendela rumahnya. Ketika membuka gorden rumah, sesuatu yang ganjil terlihat di seberang jalan, seperti setumpuk karung yang tergantung. Menurut Kang Usman waktu itu, penglihatannya masih belum sempurna karena keadaan masih benar-benar gelap gulita. Entah atas dorongan apa, waktu itu Bang Usman malah mengambil senter dan memutuskan untuk mengeceknya. Dari depan terasnya ia arahkan senter ke arah perkebunan, dan alangkah kagetnya ketika lampu senter yang ia sorotkan persis ke arah sesosok wajah yang tampak mengerikan.
Mata yang melotot sempurna, dengan biji mata menonjol, dengan lidah yang terjulur keluar. Bahkan urat-urat kecil berwarna biru pun menghiasi wajah mengerikan itu. Sontak Bang Usman gelagapan setelah menyadari bahwa pemandangan yang sedang diamatinya adalah sesosok tubuh perempuan yang sedang tergantung. Dia sempat berteriak memanggil-manggil istrinya, namun suaranya tidak keluar. Tubuh saya keringetan, jantung berdegup sangat kencang, sampai saya kira mau pecah waktu itu. Hehehe. Sampai sekarang saya masih terbayang wajah Ratmi di kepala saya. Hehehe. Ucap Bang Usman kepada kami yang mendengarkan. Menurut Bang Usman, yang saat itu dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan setengah mati, dia mencoba berlari menuju rumahnya untuk memanggil sang istri. Tanpa diberitahu kepada si istri apa yang terjadi, dengan setengah berteriak ia memerintahkan istrinya untuk memanggil Pak Lurah datang ke rumah. Sekarang situ nggak takut, Man? Biasanya arwah yang mati di suatu tempat jadi hantu penunggu. Apalagi itu persis di sebelah rumah kamu. Merinding saya. Ucap salah satu teman Bang Usman. Ya takutlah. Makanya saya sama istri untuk sementara nginep di rumah mertua. Begitulah obrolan di gardu pos ronda. Hingga akhirnya kami semua bubar setelah mendengarkan Bang Usman. Tentunya dengan wajah-wajah yang pucat setelah mendengar cerita seram tadi. Mungkin semua orang yang mendengar cerita Kang Usman malam ini akan bermimpi buruk. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak masih menceritakan perihal Teh Ratmi. Sungguh saya dibuat gelisah, antara takut mendengarkan dan penasaran. Akhirnya saya ikut nimbrung bersama mereka. Mau tak mau pengantar tidur malam ini akan sangat menyeramkan. Kata bapak yang ikut datang melayat ke rumah Ratmi, mayat yang ditemukan pagi hari tidak langsung dikuburkan karena harus menunggu keluarga Ratmi datang. Ibu Ratmi ada di luar kota dan celakanya lagi keluarga Ratmi termasuk ibunya baru dikabari setelah tengah hari. Warga termasuk kepala desa tak bisa mengambil keputusan karena dari suara telepon terdengar suara isak tangis ibu Ratmi yang meminta untuk tidak dikebumikan dulu sebelum dia datang. Katanya ia ingin melihat wajah anaknya itu untuk yang terakhir kalinya. Menjelang sore, ibu Ratmi belum juga datang. Padahal langit di desa Tegal Sari sudah mulai gelap tertutup awan. Tanda-tanda hujan sudah mulai terlihat. Krimis-krimis kecil dari tadi turun kemudian berhenti. Terus seperti itu. Hai, halo para pecinta misteri, Jimaters dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment channel ini. Gratis pokoknya. Sebenarnya semua warga merasa kasihan pada jasad Ratmi. Tapi lebih kasihan lagi kalau seandainya ibunya tidak bisa melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kali. Begitu ucap bapak. Sekitar jam 5:30 sore, di mana krimis mulai membesar, rombongan keluarga Ratmi baru datang. Kemudian suara isak tangis pun kembali terdengar riuh di antara suara hujan. Setelah sepakat dengan Bang Ratmo, jasad Ratmi akan dikebumikan setelah sholat maghrib. Hujan masih belum berhenti, tapi tidak mungkin membiarkan jasad Ratmi dikuburkan esok hari, begitu menurut bapak. Perjalanan menuju pemakaman umum pun cukup jauh, harus melewati sawah dan menyeberangi sungai. Apalagi menurut laporan orang yang tadi siang menggali kubur, katanya liang lahat itu kini terendam air. Baru menjelang jam 6:30 hujan mulai reda, walaupun tidak sepenuhnya berhenti karena masih gerimis.
Akhirnya Bang Ratmo mengusulkan agar istrinya dikubur di kebun miliknya saja yang letaknya tidak terlalu jauh. Karena katanya air sungai meluap akibat hujan dan sulit untuk diseberangi. Maka malam itu, di mana bapak saya juga ikut mengantarkan mayat Ratmi, dibawa di atas keranda dengan diterangi lampu petromak menuju kebun untuk dikuburkan. Liang lahat pun dipersiapkan secara dadakan, baru digali setelah mayat datang. Menurut bapak itu proses penguburan terlama yang pernah ia datangi sebelumnya. Akhirnya malam itu penguburan selesai. Kini tubuh Ratmi telah terbenam di bawah tanah. Namun suara tangisan ibunya terus terdengar. Entah menangisi kepergian anaknya atau menangisi nasib anaknya yang harus mati mengenaskan. Setelah kematian Ratmi mungkin memunculkan banyak pertanyaan di hati para warga. Bagaimana kronologis kematiannya dan tentu saja apa alasan dia nekat mengakhiri hidupnya. Selentingan-selintingan pun mulai terdengar terkait kematian Ratmi. Gosip-gosip receh yang berawal dari dugaan-dugaan mulai dibicarakan orang-orang, khususnya ibu-ibu yang sering berkumpul. Namun ada satu gosip yang sangat ramai dan menjadi hangat di kalangan warga. Ratmi diduga stres setelah mengikuti suatu kelompok pengajian di desa sebelah. Begitulah menurut kabar yang beredar. Tapi entah siapa yang pertama kali mengucapkan gosip ini. Katanya pengajian itu dipimpin seorang pria baru yang berasal dari kota. Karena tidak ada warga lain yang mengikuti pengajian yang dimaksud kecuali Teh Ratmi. Jadi tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Namun kabar itu cukup membuat Pak Lurah di desa Tegal Sari gelisah, sehingga mengeluarkan larangan bagi warganya agar tidak ikut pengajian di desa sebelah. 3 hari setelah kematian Ratmi, kabar-kabar mengenai hantu mulai terdengar. Walaupun kabar itu tidak terlalu kencang karena untuk menghormati suaminya Bang Ratmo. Menurut obrolan yang saya dengar dan ibu dan teman-temannya ketika di rumah, kejadian itu menimpa seorang wanita, Ibu Lastri, yang biasa mengkreditkan barang-barang dagangan. Kebetulan sebelum meninggal Ratmi punya hutang kredit kepadanya. Katanya waktu itu sekitar jam 10 malam, Bu Lastri yang seorang janda sedang menonton TV. Ia sendirian, karena anaknya yang masih kecil sudah tidur di kamar. Tiba-tiba dari arah kaca terdengar ketukan beberapa kali. Awalnya sangat pelan, sehingga Bu Lastri menganggap itu hanya cicak. Namun ketukan kedua kalinya cukup kencang sehingga membuat kaca rumahnya bergetar. Karena merasa kaget dan kesal, Ibu Lastri mengira itu ulah anak-anak yang iseng. Dia langsung keluar dan membuka pintu. Tapi di luar tak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia berdiri sambil menengok kanan dan kiri, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang terbawa angin. Maaf Bu, minggu ini saya nggak bisa bayar. Ucap suara tanpa jasad itu. Sontak tubuh Bu Lastri langsung merasa dingin. Bulu kuduknya merinding begitu ucap ibu. Dan ketika Bu Lastri memalingkan pandangan ke arah jalan setapak di depan rumahnya, terlihat seorang perempuan mengenakan daster motif kembang-kembang sedang berjalan menjauhinya, menuju kegelapan lalu hilang entah kemana. Kabar juga terdengar dari bapak-bapak yang selalu melakukan ronda. Beberapa orang yang pernah mengalaminya saat kebagian ronda keliling mengatakan, ketika melewati samping kebun Bang Ratmo, tempat di mana kuburan Teh Ratmi berada, seringkali terdengar suara tangisan seorang perempuan. Dan yang lebih aneh lagi, suara tangisan itu terdengar dari dalam tanah.
Pernah menceritakan kronologinya. Waktu itu bapak dan beberapa temannya sedang berkeliling sambil menabuh kentongan. Ketika melewati samping kebun Bang Ratmo, terdengar suara tangisan wanita yang sangat lirih, seperti suara tangisan yang sedang kesakitan. Astagfirullah, kamu dengar apa enggak? Ucap teman bapak. Untuk sesaat rombongan yang terdiri dari 5 orang ini diam dan dengan seksama mendengarkan tangisan wanita yang dimaksud. Itu kok terdengar seperti suara Ratmi. Suaranya dari dalam tanah ya, bisik salah seorang peserta ronda. Suara tangisan yang awalnya pelan makin lama kok makin jelas terdengar, kata bapak. 5 orang ini saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara tangisan semakin keras lagi, seperti orang yang menangis itu berada di samping telinga. Dan tidak begitu lama terlihat asap yang keluar dari arah kebun Bang Ratmo. Karena panik, orang-orang ini lari beringsatan tanpa tujuan. Keesokan kelima petugas roda semalam yang dipimpin bapak datang ke balai desa untuk mengajukan keluhan kepada Pak Lurah. Karena sejak kejadian itu tidak ada lagi warga yang mau ikut ronda. Bukan cuma yang ronda aja Pak yang digangguin, katanya beberapa warga juga mengalaminya. Walah, ini beneran terjadi. Kalau ini cuma gosip saja, kita kan gak enak sama pihak keluarganya. Tapi bukankah orang yang mati tidak wajar itu memang suka jadi arwah penasaran kan Pak Lurah? Makanya jangan kebanyakan nonton film setan kamu, Din. Bantah Pak Lurah lagi. Bapak sih semalam tidak ikut kami. Saksinya semua orang yang di sini Pak, dengan jelas mendengarkan bahwa itu suara tangisan Ratmi dari dalam kubur. Mungkin karena dia mati gantung diri, jadi dia disiksa sama malaikat di sana kali Pak. Pak Lurah mulai mempertimbangkan perkataan warganya itu, karena baginya tidak mungkin kelima orang ini iseng dan berbohong. Apalagi bapak sayang umurnya mungkin sudah dianggap tua untuk melakukan hal-hal iseng seperti berbohong. Tapi wajah Pak Lurah tampak jadi bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi malam nanti tidak ada orang yang mau ikut ronda. Semua orang mengangguk menjawab pertanyaan Pak Lurah. Bagaimana kalau kita undang orang pintar aja Pak? Usul salah satu warga. Insinyur maksudmu? Bukan. Maksudnya orang yang pintar dalam hal-hal gaib gini. Mau ustadz apa itu dukun gitu loh Pak Lurah. Wah, gak enak toh. Nanti dikira ada apa-apa kalau ketahuan suaminya Bang Ratmo. Nanti kita gak dianggap menghormatinya. Semua orang yang hadir menggaruk kepala tampak kebingungan. Atau begini saja, untuk pembuktian malam ini saya akan melakukan ronda. Kita butuh bukti bahwa ini bukan cuma gosip saja. Kalau saksi kan kalian-kalian ini sudah mengalami. Kalau kita punya bukti dan saksi, jadi kita punya alasan untuk memanggil dukun dan tidak terlalu malu nanti sama Bang Ratmo. Maksudnya bukti apa Pak Lurah? Sudah, nanti saja saya jelaskan. Nanti malam ada orang yang mau nemenin saya ronda. Kelima orang yang duduk di depan Pak Lurah saling berpandangan. Namun tidak ada satu orang pun yang unjuk tangan atau menjawab pertanyaan itu. Akhirnya bapak saya mengajukan diri untuk menemani Pak Lurah malam nanti. Saya juga deh Pak Lurah, kalau 3 orang saya berani. Sekaligus penasaran juga deh. Satu lagi warga bernama Burhan mengajukan diri. Menurut bapak, malam itu ia datang lebih dulu ke pos ronda. Sekitar jam 9 malam, keadaan kampung benar-benar sangat sepi. Apalagi tadi sore habis diguyur hujan. Sejak adanya gosip-gosip hantu Ratmi berkeliaran, orang kampung jadi tidak mau keluar malam. Angin malam benar-benar dingin menurut bapak. Ditambah bahwa sepi mencekam sudah malam itu. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing
yang bagi sebagian orang berkeyakinan bahwa gonggongan anjing malam-malam adalah pertanda bahwa dia sedang melihat arwah berkeliaran. Tidak begitu lama kawan Bapak Mas Burhan datang. Pak Lurah belum datang. Bapak hanya menggeleng jawab pertanyaan Mas Burhan. Jangan-jangan dia tidak datang lagi karena takut. Balik ya. Ajak Mas Burhan. Yang sabar. Kita kan janjiannya jam 9. Ini baru jam 9 lewat 10 menit. Orang kamu saja telat, Rohan. Pucuk dicinta lampu tiba tuh Pak Lurah, kata Mas Burhan seraya menunjuk ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari pos ronda. Pandangan Bapak tertuju pada sosok yang ditunjuk Mas Burhan. Namun rupanya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar. Keadaan memang gelap karena di kampung kami jarang sekali ada lampu jalan. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu teras rumah warga saja. itu mah bukannya wanita. Lihat pakai daster merah gitu loh, kata Bapak. Sosok misterius itu tampak hanya berdiri mematung di kejauhan. Bapak ingin menyorotkan senter untuk memastikan, tapi ia takut kalau dugaannya salah dan itu benar-benar Pak Lurah nanti dikira tidak sopan. Yang benar. Mas Burhan bangun dari duduknya, berjalan beberapa langkah untuk memastikan. Bapak mengikutinya dari belakang. Menurut Bapak, sosok misterius itu memang seorang wanita berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut, mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang, berdiri mematung seperti sedang memperhatikan sesuatu. Siapa dia? Kata Mas Burhan. Warga yang lewat kali. Udah, sebenarnya Bapak sadar, walaupun dia belum melihatnya, bahwa sosok itu yang sering menghantui warga desa. Lagian Bapak juga ingat pakaian yang dikenakan Ratmi saat mati gantung diri. Namun dia tidak mau memperkeruh suasana dengan menakut-nakuti Mas Burhan. Menurut Bapak, selang 10 menit Pak Lurah datang sambil menunjukkan handphone berkamera kepadanya. Katanya itu dipinjam dari anaknya. Ini bisa buat alat untuk merekam apakah benar dugaan orang-orang mengenai sosok Ratmi itu, apa cuma gosip belaka. Bapak tidak menceritakan apa yang barusan dialaminya karena takut Pak Lurah juga tidak percaya. Akhirnya malam itu, Bapak pergi mengantar Pak Lurah menuju kuburan Ratmi, menelusuri jalanan tanah yang becek karena habis diguyur hujan, diterangi lampu senter di tengah kegelapan. Tidak ada obrolan yang keluar dari ketiga orang ini, hanya terdengar bisikan-bisikan doa dari mulut Mas Burhan di belakang. Langit masih gelap, tidak ada bintang satupun. Mungkin awan masih menutupinya dan hujan mungkin saja akan turun lagi. Tuh kuburannya Pak Lurah, tunjuk Mas Burhan ketika sampai di tempat yang dituju. Us, nggak boleh menunjuk makam, Pak Mali tahu? Kata Pak Lurah. Malam itu menurut Bapak, suasana sangat sepi, tidak terdengar suara tangisan seperti kemarin. Namun Bapak melihat sesuatu yang ganjil di antara semak belukar pohon pisang. Itu seperti sebuah kepala dengan mata bulat sempurna sedang memperhatikan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Gantung diri. Salam Cimatres, salam misteri. Au. Pecinta misteri, Jimaters dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, subscribe, like, and comment channel ini. Gratis pokoknya.